Dr. Miftah Farid, STP, MSE, merupakan Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sebelum menjadi direktur, Miftah Farid berpengalaman bekerja sebagai seorang birokrat. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2017, ia dipercaya sebagai Asisten Deputi Direktur Bagian Logistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian, jabatan lain yang pernah diemban yakni Atase Komersial Kementerian Perdagangan dan Deputi Direktur. Kita sambut Dr. Miftah Farid, STP, MSE, Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang saya hormati CEO Marketers, Bapak Iwan Setiawan, Bapak dan Ibu para peserta Marketers Hangout yang saya banggakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Iwan Setiawan selaku CEO dari Marketers yang telah mengundang kami untuk membuka acara hari ini. Kami memandang acara ini syarat akan semangat terus tumbuh dan berkolaborasi di tengah masa pandemi, masa pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Lebih penting lagi, saat ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan dorongan kepada pelaku bisnis, terutama UMKM, untuk terus tumbuh dan mendukung perekonomian nasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui dan rasakan bersama, tahun ini perekonomian dunia masih challenging dan tentunya berdampak pada pemulihan perekonomian Indonesia. Ditambah lagi dengan perubahan geopolitik, adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang tentu saja berdampak dan sangat mempengaruhi kondisi supply dan demand perdagangan internasional, termasuk Indonesia. Namun demikian, kabar baiknya adalah kinerja perdagangan Indonesia selama semester 1 tahun ini telah berhasil mencatatkan surplus senilai 24,9 miliar US dollar. Hal ini didorong oleh kontribusi nilai ekspor Indonesia pada semester pertama tahun ini yang mencapai 141,1 miliar US dollar atau meningkat 37,1% dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan nilai ekspor Indonesia ini kita harapkan bersama akan terus terjadi di sepanjang tahun ini dan tentu saja kita berharap momentum ini bisa terus berkelanjutan sampai dengan tahun-tahun mendatang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami sampaikan apresiasi sekali lagi setinggi-tingginya bahwa kinerja ekspor Indonesia ini tumbuh positif, sudah tentu tidak hanya kontribusi dari Kementerian Perdagangan, tapi juga dari pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, yang telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, di mana 77,28% eksportir Indonesia adalah UMKM. Big applause untuk UMKM Indonesia. Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kami sampaikan di awal tadi, bahwa kinerja ekspor non migas Indonesia menunjukkan hasil yang positif, di mana ini saat ini pasar utama Indonesia pada semester 1 tahun 2022 antara lain adalah Tiongkok, tentu saja dengan nilai ekspor mencapai hampir 28 miliar US dollar, Amerika Serikat, kemudian disusul dengan Malaysia, Jepang, dan negara-negara lain, termasuk India. Produk unggulan yang menjadi primadona dari Indonesia dan tentu juga memiliki posisi yang strategis
untuk perekonomian Indonesia adalah besi dan baja, produk kertas, produk tekstil dan produk tekstil, produk tembaga, kakao dan olahannya, sabun, bahan kimia organik, pupuk, mesin, produk kimia, produk plastik, olahan dari daging, olahan dari ikan, tembakau, makanan olahan dan minuman tentu saja, dan juga nikel dan barang kulit, perhiasan, produk seafood dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, produk-produk tersebut kami kategorikan sebagai produk yang merupakan winners in growing global market, yaitu produk yang telah menjadi unggulan di pasar ekspor global. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden telah memberikan mandat kepada Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan ekspor dan membantu UMKM ekspor melalui berbagai upaya. Antara lain adalah penambahan dan perluasan kapasitas UMKM ekspor, peningkatan daya saing UMKM, termasuk dari segi kualitas, desain, kemasan, brand, dan pemenuhan sertifikasi untuk ekspor. Kami juga melakukan kolaborasi antara kementerian dan instansi, kemudian pemanfaatan teknologi digital, dan pembentukan kembali Dewan Penunjang Ekspor untuk membantu UMKM. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa UMKM merupakan sektor yang penting bagi perekonomian, di mana perputaran perekonomian yang telah dilakukan oleh UMKM memberikan kontribusi 61% terhadap PDB nasional, 15,6% terhadap ekspor non-migas, dan menyerap kurang lebih 97% tenaga kerja dan berkontribusi pada ekonomi digital atas PDB nasional sebesar 4%. Tentunya capaian para pelaku usaha UMKM tidak terlepas dari transformasi yang dilakukan untuk menyesuaikan situasi pasar yang kian inovatif. Sebanyak 30 juta UMKM telah onboarding digital dan memanfaatkan teknologi digital dengan 15,7 sampai 17% UMKM telah bertransformasi menjadi UMKM berbasis ekspor yang juga berkontribusi terhadap ekspor non-migas. Seperti yang telah saya sampaikan di awal bahwa peran UMKM sangat potensial bagi perekonomian Indonesia. Begitu banyak produk UMKM Indonesia yang telah berhasil menembus pasar ekspor. Namun demikian, dari sisi nilai ekspor, berdasarkan data Kementerian Perdagangan tahun 2020, eksportir besar sangat mendominasi dengan presentasi 96% atau mencapai nilai 117,3 miliar US dollar. Sementara nilai ekspor yang dicapai dari kelompok UMKM hanya mencapai 5,4 miliar US dollar atau hanya 4,39% dari total nilai ekspor. Bapak Ibu yang saya hormati, secara umum tantangan yang kerap dialami oleh UMKM ekspor diantaranya pertama adalah kurangnya informasi, kurangnya riset pasar ekspor, dan pengetahuan bagaimana tata cara ekspor. Yang kedua adalah perizinan, regulasi di negara tujuan ekspor. Yang ketiga adalah akses pembiayaan. Yang keempat adalah kesesuaian produk dengan demand atau dengan permintaan. Baik itu terkait dengan kemasan, baik itu terkait dengan labeling, terkait dengan desain, serta kurangnya kapasitas SDM untuk memahami semua itu. Ada peluang yang dapat dimanfaatkan sebetulnya untuk meningkatkan ekspor para UMKM, diantaranya adalah dengan cara pertama, peningkatan kualitas dan eksklusivitas produk melalui pembuatan produk dengan metode handmade, menggunakan serat alam maupun produk yang bisa digali dalam indikasi geografis serta kearifan lokal. Yang kedua adalah peningkatan potensi produk melalui diversifikasi produk dan pasar ekspor serta adaptasi produk sesuai selera konsumen. Yang ketiga adalah pemanfaatan kerjasama perdagangan, diantaranya melalui perjanjian kerjasama internasional yang sudah kita sepakati dan ratifikasi,
Ada beberapa perjanjian kerjasama yang bisa dimanfaatkan. Indonesia, Australia CEPA, kemudian Indonesia, Eropa CEPA, dan lain sebagainya. Agar produk Indonesia lebih berdaya saing dan minim hambatan tarif. Yang keempat adalah pemanfaatan tren digitalisasi melalui e-commerce untuk pemasaran produk termasuk event internasional melalui virtual exhibition. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kami dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan hadir sebagai pendorong UMKM untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan jangkauan pasar pelaku UKM melalui program-program konkret. Antara lain pertama adalah program peningkatan nilai tambah dan daya saing produk ekspor. Melalui pertama adalah penciptaan produk baru dan redesign kemasan, kemudian pendampingan pengembangan merek, sertifikasi untuk food safety jika memang produknya adalah makanan dan minuman, dan juga kita fasilitasi untuk hak kekayaan intelektual bagi para UMKM. Fasilitasi lainnya adalah pengembangan produk mamin, kosmetik, dan produk halal lainnya. Yang ini juga menjadi concern dari Kementerian Perdagangan karena pasarnya besar dan potensi ekspornya juga besar. Kami juga akan menyelenggarakan Jakarta Muslim Fashion Week sebagai showcase para desainer Muslim fashion dan pelaku usaha UMKM di bidang aksesoris dan kosmetik yang relate dengan sektor fashion. Selain itu, yang penting juga adalah Dijen PEN memiliki layanan yang mendukung para eksportir untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan ekspor, yaitu melalui INA Export. INA Export merupakan platform promosi online 24 jam dengan fitur layanan inquiry, informasi penting terkait dengan training, serta informasi pameran terkini yang potensial bagi para pelaku usaha ekspor. Kami juga menyediakan permanent trade exhibition yang juga memberikan layanan bisnis gathering mingguan untuk memasarkan produk Indonesia langsung ke buyer yang hadir baik langsung di permanent trade exhibition maupun hadir secara online. Sebagai event tahunan yang merupakan flagship dari Kementerian Perdagangan yaitu Trade Expo Indonesia juga akan dilaksanakan tahun ini secara hybrid pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober di ASBSD. Kami juga menyediakan platform online-nya yang dibuka dari tanggal 19 Oktober sampai dengan 23 Desember tahun 2022. Jadi ada beberapa fitur, baik itu yang di offline maupun online adalah pameran tentu saja adalah kedua adalah TTI Forum, kemudian business matching, dan juga business counseling. Harapan kami para UMKM dapat menggunakan kesempatan ini di Trade Expo Indonesia untuk bisa mengikuti pameran, mengikuti forum, mengikuti business counseling, dan juga business matching dengan buyer yang sengaja kami datangkan dari berbagai negara melalui perwakilan perdagangan kita di luar negeri. Bapak Ibu para peserta Marketers Hangout yang saya hormati, walaupun pandemi masih belum berakhir, namun kami tetap optimis bahwa Indonesia akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini di angka 5,2%. Prediksi tersebut sangat realistis karena telah mempertimbangkan berbagai dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian lebih akseleratif yang tentunya tidak dapat terrealisasi tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian para pelaku usaha UMKM. Akhir kata, sekali lagi kami menyambut baik dan mengapresiasi acara ini. Kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat memberikan semangat bagi para UMKM dan terus maju dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Bapak Ibu sekalian, kami nantikan inovasi dan kreasi dari produk-produk Bapak Ibu sekalian
agar nantinya dapat menguasai pasar global. Demikian, saya akhiri pemaparan saya pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.